Pada malam hari ini, saya untuk pertama kalinya saya akan live ya dengan, Bapak Tony Adikaryo sebagai salah seorang ahli keuangan, serta Profesor Ferry Latuhihin, di mana beliau juga salah satu seorang dewan pakar, beliau juga seorang, eee, doktor dari, Universitas Erasmus di Belanda, dan hari ini kita akan live langsung, ngobrol dengan para sahabat SV30 untuk kita belajar tentang apa sih yang saat ini tuh menjadi sebuah kebijakan, tarif perang dagang, kemudian perang dagang antara Amerika dan China, kemudian juga apa peluang-peluang yang bisa kita dapatkan dari, eee, obrolan kita malam hari ini. Sehingga saya yakin, di mana saya percaya ada sebuah pepatah Tiongkok berkata, "Weiji", ya, Weiji itu artinya apa? Weiji itu artinya di balik krisis itu ada Jihui. Jihui, kalau Weiji di balik itu Jihui. Jihui itu artinya peluang. Nah, di balik krisis itu ada sebuah peluang. Nah, sekarang ada di studio langsung live dengan Profesor Ferry Latuhihin. Apa kabar Pak Ferry? Malam teman-teman. Baik Pak Chandra, Pak Tony, thank you very much for inviting me. Iya, Thank you, thank you. sama-sama. Tadi kita baru saja membuat sebuah video berjudul Perang Dagang yang akan tayang besok Pak Ferry. Dan itu besok Siap. semoga view-nya bisa menginspirasi obrolan kita bagaimana kegilaan Donald Trump. Jadi kita tidak pernah akan ada yang tahu Donald Trump ini bisa gaspol, bisa di tengah-tengah, bisa tiba-tiba putar balik badan. Nah, obrolan kita tadi cukup seru dan cukup menarik dengan Pak Ferry. Dan malam hari ini Pak Ferry, kita akan ngobrol banyak dengan para subscriber. Dan tentunya supaya seperti nama channel kita level up. Nah, jadi kita akan membuat subscriber kita level up. Dan juga malam hari ini saya ditemani oleh salah satu host favorit Anda, Bapak Tony Adikaryo. Apa kabar Pak Tony? Baik-baik Pak Chandra, sehat selalu. Sehat selalu ya, dan selalu salam hebat luar biasa. Pak, sebelum kita membaca pertanyaan di kolom komen, ada baiknya saya mau ulas sebuah berita ini Pak, yang lagi muncul di berita. Ya, ini kira-kira Pak Ferry ini ada topiknya seperti ini. Barusan saja Pak Prabowo bilang mau hapus kuota impor, bakal bikin 70% pengusaha beralih menjadi pedagang. Apa tanggapan Pak Ferry ini dengan statement dari Presiden kita? Yang mana Pak Ferry ini kan mantan Dewan Pakar ini. Ya, silakan Pak Ferry. Ya, ini agak aneh ya kalau pengusaha jadi pedagang kan artinya dia berhenti berproduksi ya. Nah, tinggal kita hitung aja. Kalau memang kita tidak berproduksi, apakah ekonomi kita kuat? Kan ya, kan value added itu dihasilkan melalui produksi. Ya kan, value added menciptakan lapangan kerja. Ya, value added meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau umpamanya kita cuma sekedar jadi agen penjual atau pedagang, kita tidak menciptakan value added dalam bentuk produksi. Ya, ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi saya rasa sih maksudnya Pak Prabowo bukan itu kali ya. Maksudnya adalah impor kuota itu kembali lagi untuk memudahkan transaksi antara dua negara atau kita dengan negara-negara lain, ya kan ya. Nah, Ya. ini membuat ekonomi menjadi lebih efisien, dan dengan efisiensi ekonomi maka pertumbuhan bisa terangkat. Itu loh logikanya ya. Tapi bukan dengan jalan katakanlah mematikan semua industri kita dan kita cuma menjadi pedagang. Ya kan, kalau jadi pedagang berarti kita tidak berproduksi lagi dan sulit menciptakan lapangan kerja ya. Jadi saya rasa itu harus ditafsirkan seperti itu ya, tidak segampang apa yang dikatakan ya kita berubah menjadi pedagang, nggak seperti itu saya rasa. Baik, dan ini ada sebuah statement lagi dari ibu kita ini, ya coba bisa ditayangkan. Kemudian statementnya kurang lebih seperti ini, bakal tutup segera relaksasi TKDN, ini adalah respon dari Kementerian Tenaga Kerja.
Gimana menurut tanggapan Pak Ferry? Ya tergantung dari industrinya ya. Kayak misalnya kalau industri-industri yang mengharuskan tenaga kerja kita itu berpendidikan tinggi, dikenakan TKDN yang tinggi, akhirnya industri itu tidak mau masuk ke negeri kita ya. FDI ya, misalnya kayak semiconductor industry, itu kan memerlukan tenaga kerja yang bukan kelas SMP, kelas SMA lah ya. Biasanya kan kelas-kelas yang sudah sarjana gitu kan, karena ini teknologi gitu kan ya. Nah, jadi itu tergantung TKDN itu mau dilonggarkan dalam industri yang bagaimana ya. Kalau umpamanya kalau industrinya misalnya memang memerlukan labor intensif, TKDN tidak diwajibkan ya, bisa juga katakanlah banyak orang yang curiga dengan labor dari Cina ya. Cina kan sama sekali udah kelimpungan tuh ya di negaranya ya, dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi gitu kan ya. Nanti kalau umpamanya dia TKDN ini dihapuskan sama sekali ya, mereka bisa bawa labornya dari Cina ya kan, sehingga ya labor kita tergusur gitulah ya. Nah, tingkat komponen dalam negeri juga itu harusnya juga kembali lagi disesuaikan ya. Jadi kembali lagi kalau memang kita tidak sanggup memenuhi TKDN 40% ya jangan dipaksakan. Akibatnya nanti menghambat masuknya FDI. Saya rasa semua harus diinterpretasikan dalam konteksnya ya. Jadi tidak bisa kita ambil satu kebijakan itu tanpa konteks ya. Karena sini tergantung lagi industrinya industri apa, ya kan, apakah labor intensif atau kapital intensif, ya kan ya, sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Ibu itu tadi kita. Nah, itu statement tanggapan dari Pak Ferry. Iya ya, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Ferry. Ya. Oke, kalau kita cukup setuju, tadi Pak Ferry sempat kita ngobrol panjang lebar ya tentang kegilaan Donald Trump. Jujur, kalau Pak Ferry sendiri, kita kan ngobrol, Donald Trump ini dalam waktu seketika bisa langsung balik badan. Dan tiba-tiba dibatalkan semuanya. Wah gila ini pemimpin dunia ini. Kalau Pak Ferry, memang Donald Trump ini sangat tidak bisa diprediksi. Tapi berangkat dari pengalaman, Donald Trump menjadi presiden sebelumnya daripada Biden, 5 tahun sebelumnya di Biden sebelum tahun 2020. Menurut Pak Ferry, feeling Pak Ferry, kita bicara feeling ini ya, dan pengalaman daripada Pak Ferry, menurut Pak Ferry Donald Trump ini akan lanjut atau balik badan? Ya kalau dilihat dari track recordnya ya, waktu term pertama dia menjadi presiden 2016-2020 kalau nggak salah ya, itu sebetulnya apa yang dia kerjakan tidak terlalu berdampak ya kepada ekonomi dunia ya kan ya. Tapi kan sekarang masalahnya di term kedua ini kelihatan kegilaannya makin sangat gila, bahkan unpredictable ya. Dia menantang Cina dengan tarif naikin lagi dan terus tanpa henti, sementara Cina juga nggak mau ngalah ya kan ya, karena Cina merasa ya boleh aja kita ngadu otot lah sekarang ya kan, gue udah bukan lagi negara miskin ya kan ya. Cina merasa ya sampai ke level tertinggi pun teknologi Cina sudah membangunnya ya, bahkan mengerikan buat Amerika Serikat bersaing dengan Cina kan begitu ya kan ya. Nah, dalam kasus ini Cina sebetulnya diuntungkan dalam arti apa? Bahwa semua negara sekarang berpihak ke Cina dalam spiritnya. Karena ini si Trump ini membuat negaranya dibenci oleh segala negara lain dan juga dia sendiri dibenci oleh rakyatnya, ya. Nah, jadi bukan tidak mungkin pressure yang terjadi terhadap si Trump karena kebencian dari seluruh dunia termasuk rakyatnya sendiri, yang membuat dia satu hari bisa aja dia bilang, gue balik badan deh kalau gitu. Orang ini kan memang hidup tanpa malu ya, nggak ada malunya ya. Jadi bisa aja dia melakukan itu di tengah jalan, dia bilang oke, udah kita damai aja. Nah itu bisa terjadi ya kan ya. Nah kalau dalam kasus itu kaitannya dengan market, dengan harga emas, harga komoditas, tentu akan berubah dari apa yang terjadi hari ini ya. Dan itu sangat mungkin terjadi dengan orang seperti Trump ini, sebab orang ini boleh dibilang orang yang nggak punya malu gitu loh ya. Kapan aja dia mau ngomong apa aja, mau bertindak apa aja sesuka-sukanya, dan lebih gila dari orang gila menurut saya. Oke, nah Pak Ferry, ini ada sebuah pertanyaan menarik nih dari para sahabat SP30 atau subscriber Success Before 30. Bang, apa benar PAX Amerika akan berakhir? Gimana tanggapan Pak Ferry? Apa Amerika? PAX Amerika akan berakhir. PAX. PAX Amerika. Iya, teks mungkin apa? Ini maksudnya Teks Amerika. PAX itu PAX.
Pax Oh, Amerika. Pax Mungkin ini Amerika. maksudnya Nah, iya, Pax Amerika. Ya enggak, basically Amerika sudah mengecilkan dirinya sendiri ya. Bahkan dengan allies-nya aja dia udah tidak kompak lagi kan. Amerika dimusuhin, Kanada dimusuhin, itu kan termasuk sekutu mereka. Kalau kita ngomong Pax Amerika ya kan. Sekarang ini dengan adanya Trump ini, Amerika mengisolasikan dirinya ya kan, seolah-olah sama sekali dia mau tersendiri, mau otarki ya, tanpa peduli dengan orang lain ya kan ya. Pokoknya mereka merasa I can live alone. Ya karena saya bisa hidup sendiri tanpa the rest of the world, gitu kan konklusinya ya. Nah, jadi kalau ngomong Pax Amerika, ya Amerika udah nggak punya allies lagi sekarang, ya kan, udah nggak punya teman lagi, ya kan, dan khawatirkan juga dalam geopolitik Amerika juga tidak punya teman lagi, ya kan, bukan cuma dalam ekonomi aja ya. Nah, ini akibat kegilaan si Trump tadi, gitu loh ya. Jadi menurut saya sih bukan gini, sejarah tidak akan pernah berhenti pada satu titik, gitu kan. Kalau umpamanya ini hari kita katakan dengan adanya Trump Pax Amerika itu pecah, ya kalau si Trump mati itu si Trump selesai termnya, ya bisa jadi ganti orang lain sebagai presiden, mungkin kebijakannya akan beda lagi ya. Jadi sejarah selalu fluid, selalu mengalir ya, kita nggak bisa mengatakan ini final gitu lah ya. Jadi kalau boleh Anda katakan oke, Pax Amerika wah itu selesai ini hari, tapi bukan berarti besok dia nggak muncul lagi kan gitu ya. ya oke. Nah, ini memang kalau bisa dikatakan kondisinya memang seandainya kan kita tahu Amerika itu kan ada dua partai besar ya, satu Republik, satu Demokrat. Dan menurut kita sedikit keluar konteks nih, karena ini kan kita bicara soal kebijakannya seorang Donald Trump yang kita tahu backgroundnya adalah Partai Republik. Bagaimana menurut tanggapan Pak Ferry, di mana Amerika ini kan udah merdeka 300 tahun ya, di mana dua partai ini adalah dua partai yang istilahnya mendirikan Amerika, dan sampai saat ini partai ini terus istilahnya berkontribusi lah terhadap pemerintahan Amerika, di mana satu Republik, satu Demokrat. Nah, meskipun sekarang presidennya Republik dalam tanda kutip Donald Trump ini agak meleng gitu ya ceritanya ya. Apakah keutuhan Amerika itu tetap oke meskipun suatu hari misalkan kita nggak tahu kalau Amerika itu presidennya di impeachment kembali seperti kayak yang terjadi di Korea Selatan saat ini. Nah, apakah itu memungkinkan sehingga mungkin Amerika itu bersatu demi keutuhan Amerika itu sendiri, meskipun statement daripada Donald Trump make America great again. Gimana menurut Pak Ferry? Ini semua masih tergantung perkembangan selanjutnya. Sekarang kan boleh dibilang baru mulai dan belum merasa impact-nya yang real ya bagi ekonomi Amerika itu sendiri gitu kan. Poinnya apakah Demokrat apakah itu Republikan, dua-duanya cuma pengen lihat hasil ekonominya bagaimana. Nah kalau dia bilang Amerika make great again, itu berapa ratus tahun baru great again, kan tidak bisa overnight. Ya kan, sementara kalau kita lihat impact-nya itu bisa terjadi besok, pabrik-pabrik pada tutup, ya kan, buruh pada protes, masyarakat turun ke jalan. Ya kan, ini kan kalau ngomong Amerika make a grand, it doesn't happen overnight. Ya kan, nggak akan terjadi dalam satu malam. Ya, yang akan dilihat nanti ongkosnya dulu, ya kan ya. Nah, saya rasa sih baik Demokrat maupun Republikan akan bersikap sama. Kalau umpamanya ternyata ongkosnya too huge, terlalu besar, menciptakan unemployment, pengangguran yang sangat tinggi, ya itu semua akan kompak mengatakan Trump you are wrong. Ya kan, saya rasa kubu Republikan pun akan seperti itu. Sekarang karena kelihatan dampaknya baru petikannya sehingga belum bisa kita katakan ada gerakan-gerakan atau ada suatu kombinasi antara gerakan-gerakan yang untuk menurunkan si Trump impeachment ya. Tapi kalau memang ternyata ongkosnya sangat luar biasa, apalagi kalau sampai terjadi unemployment rate menuju 10%, saya rasa ya dia bunuh diri itu. Ya, jadi poinnya di situ. Ya, iya. Oke. Dan potensi menuju ke sana ada ya, kalau kita melihat Donald Trump ini kok sepertinya tambah berusia ini kok, apalagi mungkin di masa jabatannya di yang terakhir 4 tahun terakhir ini dia seperti kayak mau show of force gitu. Menurut Pak Ferry gimana gitu?
Ya bisa aja orang ini kan boleh bilang dablek, arogan, sombong, setengah mati, merasa dirinya yang paling benar dan semua orang kalau di kalangan atas ya udah jelas mengutuknya, tinggal bagaimana kalangan bawah meresponnya kan gitu. Kalau umpamanya sampai kalangan bawah kelas buruh middle down, middle class ke bawah itu bisa turun ke jalan, saya rasa juga dia mau nggak mau ya menurut saya ciut juga hatinya, walaupun sekarang memang terasa sekali kesombongannya terhadap semua orang, bahkan dia merasa dia paling benar gitu kan. Tapi kembali lagi, make America great again itu perlu puluhan tahun, ya kan, dalam arti Betul. bahwa great again dalam arti apa? Sebetulnya Amerika is great, ya kan, kalau mau dihitung benar-benar trade deficit dia, kalau kita hitung services juga bukan goods, Amerika itu masih diuntungkan, tidak separah apa yang dalam hitungan dia dalam bentuk trade deficit dalam barang gitu loh ya. Jadi nggak ada, sebetulnya Amerika nggak usah ngapa-ngapain gitu loh. Pertama, dolarnya adalah dipakai sebagai international reserve currency, dan yang kedua dia punya seniorage. Yang namanya seniorage adalah apa? Dia cetak duit, orang pakai terus gitu loh, karena percaya terhadap Amerika as a great economy ya. Jadi apa yang dilakukan satu Trump, makanya saya katakan kegilaan. Basically Amerika diuntungkan gitu loh, bukan dirugikan. Jadi kalau dia bilang katanya, wah ini semua lari pekerjaan ke luar negeri, Amerika tidak kemarin loh, unemployment rate-nya rendah loh, cuma di bawah 3% kemarin, sempat akibat daripada kebijakan The Fed gitu kan ya. Jadi nggak ada alasan si Trump untuk komplain. Bahkan kalau kita hitung kan gini, perdagangan yang dilakukan antara Amerika dan negara-negara lain dalam bentuk goods, dalam bentuk barang, memang di defisit. Tapi kan Amerika adalah boleh bilang negara superpower yang menghasilkan teknologi, ya kan. Seperti misalnya kalau kita beli Netflix, kita pakai Google, kita pakai YouTube, harus kita kan bayar sebenarnya kepada mereka, ya kan ya. Ya ini kan American product ya, intellectual property, paten semua kan bayar, ya kan. American Ya. companies juga yang beroperasi di negara-negara lain untungnya jauh lebih besar ketimbang negara-negara lain yang investasi di Amerika. Jadi Amerika tidak dirugikan sebetulnya kalau hitung-hitungan Hmm. seluruhnya ya, services sama goods ya. Nah ini si Pram ini ngaco gitu loh, ngawur gitu loh, ya. Itu poinnya. Oke, apa tanggapan Pak Tony dari statementnya Pak Ferry tadi? Ya memang apa namanya, si Trump ini, ya dia ngaco ya, ngawur ya. Dalam hal ini, dia ngitung itu pun setiap negara komplain, dari mana cara ngitungnya gitu loh. Bahkan, Bu Sri Mulyani mengatakan, "Ini orang ekonomi pun nggak paham, saya nggak paham, ini caranya ngitung dia ngawur, seenaknya dia aja, yang penting dia kepengennya apa namanya, nggak negatif terus gitu, neraca perdagangannya. Jadi cara ngitungnya gimana nggak bisa dihitung, nggak ada takarannya gitu." Oke, nah jadi kembali ke cerita soal Donald Trump ini memang nggak ada habisnya ya. Mbak, ini ada satu pertanyaan dari subscriber kita. Perjuangkan QRIS dan GPN, katanya subscriber kita. Gimana ini menurut tanggapan Pak Ferry tentang QRIS dan Ya nggak GPN? gampang lah ya kan, QRIS dan GPN itu kan memang untuk consumer kelas bawah. Kalau dibilang gantiin sama Visa, Mastercard ya jauh amat ya gitu ya. Ya kan, masa tukang Gojek pakai Visa, Mastercard kan aneh gitu ya. Ini pasti nggak Iya. bisa dipenuhin gitu kan. Nah, ya jadi kita harus tahu bahwa ini ngaconya udah kebablasan banget ya kan, sampai hal-hal seperti itu mereka mau kita juga ikut comply dengan mereka, itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan gitu. Karena marketnya beda, segmen marketnya beda. Jangan bandingkan Visa Card, Mastercard itu dengan QRIS ya kan ya. Itu udah jelas sudah nggak nyambung sama sekali. Nah itulah bukti daripada kegilaan Trump. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kembali, kenapa rakyat Amerika memilih orang sesinting dan segila ini kan gitu. Ya kan ya, itulah demokrasi ya kan ya. Ya kan, kenapa kok orang gila kayak begini, kampret banget gitu kan, otaknya gila, ini super gila, kok bisa terpilih menjadi presiden? Nah itu yang harus kita pertanyakan. Kembali lagi, orang seperti ini, gila ini, yang bisa menjadi presiden pasti ada frustrasi dalam masyarakatnya, kan begitu ya kan ya. Nah frustrasi yang terbesar ada semakin tingginya income inequality di Amerika, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Kita lihat bagaimana homeless di kota-kota besar, di negara-negara besar seperti California, ya kan, Boston dan segala macam, itu banyak
banyak sekali ya rakyat Amerika yang tidur di jalan dengan tenda-tenda, tidak punya rumah gitu kan ya. Ini akibat kepincangan income yang sangat luar biasa, sehingga orang seperti ini karena one vote, $1, one vote, one man, one vote, maka orang presiden seperti gila ini bisa menjadi presiden dipilih oleh orang rakyat yang mayoritas itu frustrasi dengan keadaan ekonominya gitu loh ya. Nah inilah makanya orang segila seperti ini bisa terpilih menjadi presiden gitu kan ya. Nah sekarang kita kembali lagi, apakah memang si Trump yang gila ini akan tetap doesn't change his mind ya, kan akan tetap dengan pendirian-pendiriannya, dengan tarif-tarifnya atau tidak? Tadi saya katakan ya kan, kalau pressure semakin tinggi, saya yakin pressure semakin tinggi all over the world terhadap dia ya, juga di negaranya sendiri ya kan, bagaimana negaranya bakal kolaps dengan perang tarif dengan Cina kayak begini ya kan, pasti si Trump akan menghadapi protes-protes keras di negaranya sendiri. Tinggal apakah dengan protes-protes keras yang pertama dari negaranya sendiri dia bergeming atau tidak gitu loh ya. Nah kita tahu kalau Amerika itu kan tidak seperti kayak Indonesia ya kan. Kalau Indonesia kan protes-protes kayak begitu bisa eskalasi dan bakar-bakar rumah orang ya kan, bakar gedung-gedung, bakar mall gitu kan ya. Tapi di Amerika saya kira nggak separah itu gitu kan ya. Nah kalau di Indonesia mungkin kayak begitu lebih cepat itu presidennya turun ya kan ya. Tapi di Amerika nggak segampang itu gitu loh ya, mereka nggak main bakar-bakar gitu loh ya. Nah ini yang saya harapkan bahwa kembali lagi di samping lapisan bawah, lapisan atas punnya pun lapisan atasnya pun ikut berontak gitu loh ya, sehingga lebih keras lagi tekanan terhadap si Trump. Tapi kalau cuma lapisan bawah doang dia bisa ludahin gitu loh ya. Baik. Itu sih poinnya. Baik, Pak Ferry, ini ada subscriber memberikan statementnya seperti ini. Coba boleh ditanggapi. Donald Trump itu mah cuma tes ombak untuk melihat reaksi dunia. Setelah itu ia akan mengambil kebijakan. Kita tunggu aja perkembangannya. Soalnya Trump nggak mungkin sebodoh itu. Gimana tanggapan dari Pak Ferry tentang statement dari subscriber kita yang bernama Arlan Mayasi ini? Ini bisa benar dia tes ombak, ya kan, buktinya kan gini, ya kan, tapi tetap dalam tes ombak ini kegilaan itu nggak masuk akal, ya kan ya, sama sekali. Tadi saya katakan, kalau mau cengli, kalau mau jujur, Amerika tidak separah apa yang dikatakan trade defisitnya, kalau dihitung juga intellectual property, banking, services, yang dibayar orang luar kepada Amerika, tapi tidak masuk dalam trade of goods, ya kan ya, tidak masuk dalam perdagangan barang-barang, termasuk dalam services, gitu loh ya. Dan kalau kita lihat unemployment rate, kalau si Trump bilang katanya, oh ini memakan apa pekerjaan-pekerjaan orang Amerika ini jadi pada pindah ke luar negeri, ke Cina, ke Taiwan, ke Vietnam, ke Indonesia. Enggak begitu juga. Lihat unemployment rate-nya. Tingkat unemployment rate-nya masih 4%, itu wajar, itu yang tingkat yang normal gitu. Tidak ada istilahnya yang memakan pekerjaan orang Amerika, ya kan? Dua itu ya. Nah yang ketiga, selebihnya lagi, kalau dikatakan tes ombak, ini tesnya udah kelewatan. Ya kan, ini bukan ombak lagi, ini badai yang dites ya. Jadi kalau tes ombak nggak seperti ini kerasnya gitu kan, tapi ini udah badai, ngetes badai gitu loh ya. Ya walaupun memang dalam spirit yang sama ya kan. Nah kembali lagi ke statement tadi, saya rasa bukan tidak mungkin tadi saya katakan orang ini adalah orang yang hidup tanpa malu. Di tengah jalan bisa aja dia bilang oke, kita give up semuanya, kita damai aja, bisa, itu bisa terjadi ya. Walaupun tadi saya katakan tes badai gitu loh. Ya, setuju. Oke, terus ini kembali ke sebuah topik, yaitu perang dagang ini apakah mempengaruhi daya beli masyarakat menjadi lesu? Ya pasti semuanya kan, dengan perang dagang ini tarif naik berarti ongkos barang-barang juga naik kan ya kan, ini kan pajak terhadap barang yang masuk ya kan ya. Nah begitu juga kita ya kan, seandainya ini perang dagang ini terus berlanjut dan ekspor kita terganggu, berarti juga pekerjaan, jumlah lapangan kerja bisa terganggu, pengangguran tambah naik ya kan, sehingga daya beli turun. Itu bisa terjadi semuanya ya, bukan sesuatu yang baru ya. Nah, yang paling parah tentu adalah di antara semua negara di dunia yang berperang dengan Amerika atau diajak perang dengan Amerika, tentu yang in the very first place adalah Cina ya kan, karena Cina ini adalah musuh terbesar daripada Trump ya kan. Trump itu takut sekali bahwa Cina akan menjadi superpower gitu kan ya. Itu kan dibilang memang tiap manusia punya ideologi, ketakutan dia ya ketakutan ideologis ya kan, walaupun pada kenyataan Cina bukan bangsa yang suka perang gitu loh ya. Dalam sejarahnya Cina itu ya istilahnya bangsa yang berdagang ya kan, sejak zaman Jalur Sutra, bangsa Cina ada bangsa yang mau berdagang dengan orang lain, bukan mau berperang gitu kan ya. Beda dengan bangsa-bangsa barat ya kan, sejarah Eropa adalah sejarah darah ya kan, sejarah Amerika adalah sejarah revolusi ya kan, semua perang ya kan, sampai akhirnya terjadi European
European Union, tapi bangsa Cina itu bangsa yang dari dulu memang pengennya dagang, ya kan? Oleh karena itu dia harus menciptakan perdamaian, gitu loh ya. Nah, Trump ini takut sekali dengan the rising China. Ya, apalagi kalau saya dengar statementnya dari Presiden China Xi Jinping, dia berkatakan sejarah China ini kan sudah 5.000 tahun. Apa yang kami nggak Hmm, pernah lewati, apa yang kami nggak pernah lalui. Dan benar, iya, memang sejarahnya perdagangan. Sedangkan Amerika ini kan baru merdeka sebagai the United States of America kan 300 tahun. Tapi memang betul China secara Republic of China memang baru tahun 1949. Tapi sejarahnya kan nggak pernah berubah China itu. Kan oh sudah ya, 5.000 China tahun itu lebih. Oh iya, China itu termasuk bangsa apa yang paling tua di dunia ya, di samping bangsa-bangsa Mesopotamia, ya kan, bangsa Greece, Betul. bangsa Mesir, Cina, India, ya, itu memang bangsa-bangsa yang tua gitu, yang bukan bangsa yang baru lahir kemarin, yang bangsa yang baru lahir kemarin itu Amerika, ya kan ya akibat daripada penemuan-penemuan jalur-jalur jalur-jalur apa tuh pelayaran ya kan, Columbus dan segala macam itu bangsa yang baru ditemukan, tadinya kan bangsa Amerika lah bangsa Indian, ya kan. Nah, Benar. begitu datang bangsa-bangsa Eropa ke Amerika, baru terbentuk suatu bangsa dengan 50 negara tadi yang namanya United States of America gitu loh ya. Nah, tapi kembali lagi mindset daripada bangsa-bangsa Eropa, apakah itu Amerika ataupun Eropa dibandingkan dengan bangsa-bangsa seperti Cina terutama ya kan atau Asia Timur ya, terutama Cina, itu bukan bangsa yang hobi perang, mereka memang mau dagang gitu loh ya. Bahkan sekarang kan udah muncul lagi Belt and Road Silk ya, road ya, Betul. ya itu kan gue bilang juga kan usaha Cina bagaimana menyatukan seluruh bangsa lewat perdagangan. Mereka punya uang untuk membangun infrastruktur bagi mereka yang membutuhkan, yang tujuannya adalah win-win for everyone gitu loh. Itu visi daripada Betul. Cina ya kan. Saya bukan memuji Cina, tapi memang sejarahnya Cina itu bukan bangsa yang hobi perang basically, tapi hobi dagang. Yes, benar sekali. Oke, nah ini kembali ke ada sebuah statement menarik ini dari subscriber. For me, it's not about Trump against China, but Trump against Jerome Powell, the Fed. Ya Itu dia tadi udah memang kita pengen bahas. menguasai the Fed, ya kan. Tapi apakah itu mungkin by constitution, ya kan? Nggak segampang itulah. Dia semua dia pengen kuasain. Bahkan seharusnya kalau menurut saya secara undang-undang, posisi Trump sebagai the president dengan posisi Powell sebagai the chairman of the Fed itu basically sama, ya kan ya. Jadi nggak bisa seenaknya aja gitu loh ya si Trump main ngatur-ngatur si Powell atau mengusulkan pergantian Powell sebelum termnya habis gitu kan ya. Jadi inilah makanya yang saya bilang ini orang paling gila di dunia, ya kan, presiden paling dablek, paling koplak di dunia. Kenapa bisa jadi presiden? Karena tadi ya kan orang seperti ini bisa terpilih jadi presiden, ya kan? Karena kembali lagi kekecewaan yang sangat dalam di Amerika, di mana yang kaya bertambah kaya, ya kan, yang middle down bertambah miskin gitu loh ya. Jadi itulah yang membuat si Trump menjadi presiden. Pertanyaannya lagi, apakah orang seperti ini bisa bertahan lama, ya kan? Tergantung dari promise dia. Apakah dia mempromis dia kembali lagi membuat Amerika make America great again itu terjadi? Saya tidak yakin, ya kan? Saya tidak yakin. Itu cuma promise doang, ya kan? Kembali lagi to make a nation great again itu butuh puluhan bahkan mungkin ratusan tahun, tidak bisa overnight. Sementara ongkosnya kita tahu ini bakal gila ini unemployment di Amerika. Nah kalau sampai menyentuh angka 10%, saya rasa si Trump pun sooner or later akan jatuh. Oke, baik. Ini menarik sekali. Ini ada sebuah statement juga dari subscriber. Ada yang tanya gini. Mereka saat ini menerapkan art of war, Sun Tzu. So saat China kelihatan kuat saat itu pula dia lemah. Gimana tanggapan Profesor tentang statement ini? Ini bahwa suatu perang memerlukan strategi, ya kan? Di dalam membangun strategi, overtime itu pasti ada yang terbunuh. Percaya nggak? Sejago-jagonya orang melakukan suatu strategi perang, nggak mungkin nggak ada ongkosnya, gitu kan ya. Nah, Ya, dalam kasus perang dagang ini, yang terbunuh untuk sementara inilah pabrik-pabrik yang memang harus tutup akibat barangnya tidak bisa masuk ke Amerika. Itu ongkosnya. Pasti sudah diperhitungkan juga oleh Xi Jinping. Ya kan? Nggak ada yang namanya freelance, ya kan? Pasti ada ongkosnya, walaupun dia pakai Sun ya. Tzu, ya kan ya? Nah, sekarang sampai yang menjadi pertanyaan, kenapa Xi Jinping masih tetap tidak mau mundur dan tetap kalau Amerika naikin lagi, gue juga naikin lagi, karena pasti ada keyakinan ya kan dari Xi Jinping bahwa at the end of the day I will be the winner. Ya, nggak mungkin lah, ya kan dia kalau gini lah dalam perang begitu you are not sure bahwa you will be the winner, pasti you give up, kan begitu.
ya kan? Iya. Tapi kita lihat bagaimana firmnya si Jinping, ya kan? Bagaimana firmnya si Jinping menghadapi Trump tanpa takut. Lu naikin, gue naikin lagi. Karena apa? Karena gue yakin I will be the winner. Aku rasa sih Ya. Ya, ini ada pertanyaan di channel YouTube saya dari Cocitus yang menanyakan dengan kebijakan tarif Trump ini, bagaimana pandangannya terhadap arah suku bunga The Fed? Apakah akan dinaikkan karena tarif Trump? Sedangkan Jerome Powell ya tadi diancam oleh Trump. Kira-kira Ini gimana nih? gini, ini kan gini, biar bagaimana ya ongkos daripada kebijakan Trump adalah higher inflation, ya kan? Ya kan? Karena harga-harga barang naik gitu kan, sementara pengangguran juga naik gitu kan. Jadi yang terjadi adalah stagflation, stagnasi ekonomi, ya kan, bahkan kontraksi ekonomi dengan inflasi yang tinggi. Nah, stagnasi ekonomi membutuhkan suku bunga yang rendah, ya kan, tapi inflasi yang tinggi membutuhkan suku bunga yang tinggi. Nah, di sini si The Fed ini tidak berada dalam posisi yang nyaman gitu kan, naikin salah, nurunin juga salah. Kan gitu ya. Tapi saya yakin karena hitung-hitungan saya suku bunga The Fed dengan bukan suku bunga ya, suku bunga nggak terlalu penting. The Fed itu instrumen yang paling penting adalah government yield-nya. Ya kan, itu kepercayaan investor asing terhadap inflasi di Amerika. Ya kan, manajemen daripada ekonomi Amerika. Dan saya yakin 10-year treasury ini bisa loncat ke atas 5%. Artinya apa? We are facing a high interest rate regime. Gitu loh ya. Walaupun The Fed bisa aja jangka pendeknya diutak-atik untuk berada pada posisi yang tidak tinggi ya. Tapi kan at the end of the day yang paling meter suku bunga itu 10-year treasury yield. Ya, ya. Nah, ini digerakkan oleh pasar. Ada pertanyaan yang menyambung dengan statementnya Prof. Heri tadi dari Pramudi Anam. Apakah dolar akan ditinggalkan secara masif, Prof, kalau kebijakan ini terus dipertahankan? Gini, kita belum bisa mengambil konklusi apakah dolar akan ditinggalkan secara masif ya, tapi hitung-hitungan saya ya kan, dengan Amerika no longer be the world leader ya kan, dengan tidak menjadinya world leader Amerika, kepercayaan terhadap international reserve currency daripada dolar itu juga berkurang kan gitu ya. Apalagi masalah security, Amerika juga kan udah nggak mau urusan dengan security karena dianggap defense spendingnya tinggi sekali. Ya kan, yang membuat dolar kuat itu adalah karena Amerika ini punya defense spending yang sangat luar, melindungi ya negara-negara menjadi allies mereka kan gitu ya kan. Tapi dengan naiknya Trump, kita lihat bagaimana di dump itu treasury-nya Amerika oleh Cina ya kan, sampai akhirnya jebol, yieldnya naik ke atas 4,2% lagi ya. Artinya Jepang juga saya rasa akan melakukan hal yang sama sampai yen menguat ya kan. Artinya apa? Sekarang kondisi dolar terhadap mata uang currency yang major currency seperti pound sterling, euro, yen ya kan, itu melemah dolar ya kan, karena didam oleh mereka. Nah, akibatnya negara-negara yang punya mata uang ini sebetulnya pemegang international reserve dalam dolar yang sangat tinggi. Ya kan, bisa juga nanti ya kan international reserve-nya itu 30% yang dolar punya itu dikurangin ya kan, sekitar 30% bakal berkurang gitu kan. Sementara dampaknya kepada treasury yield saya rasa tadi bisa naik 80 basis point sampai 1%, sehingga 10-year treasury yield bukan tidak mungkin naik ke atas 5%. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Sebab apa? Terkait dengan itu, dengan suku bunga yang tinggi, kita harus memperhatikan rupiah. Rupiah juga bakal kena hitnya dari suku bunga dolar yang tinggi. Ya kan, mau nggak mau ya kan, sulit bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunganya. Akibatnya apa? Ekonomi kita bisa melemah dan dolar bisa ngacir ke atas 18.000, 19.000, 20.000. Ya, ya. Ya. Nah, Itu saat ini seperti mekanismenya. yang Prof. Heri tadi katakan, itu kan dari Cina menjual US dollar treasury-nya ya, kemudian Jepang juga sama, dan mereka mengalihkan dengan membeli emas. Nah, ini ada yang mengatakan dari Nimrod Street yang mengatakan ini membuat emas bakal all time high lagi ya, Prof? Oh iya, itu kan kita lihat bagaimana Cina memborong emas ya, dan udah dikatakan juga Cina udah sama sekali losing faith ya, udah kehilangan kepercayaan terhadap dolar Amerika. Tapi kalau dia bawa dolar itu masuk ke negaranya, ditukarkan dengan yuan, itu bisa menyebabkan inflasi, bos. Oleh karena itu dia switch ke gold, ya kan. Sekarang Cina itu pemborong emas yang paling terbesar di dunia. Dan kembali lagi ke sejarah awal peradaban, mereka yang memiliki cadangan emas yang terbanyak, dialah menjadi bangsa yang terkuat, ya kan ya.
kita lihat pound sterling ya kan di abad 17-18 digunakan sebagai international reserve currency karena memang cadangan emasnya kuat. Dan setelah Perang Dunia Kedua yang mempunyai cadangan emas terkuat dan menjadi captain of industry adalah Amerika, ya kan, sehingga Bretton Woods pun dipack dengan harga emas, ya kan begitu. Nah, Cina mau nggak mau harus mengikuti jalur itu, ya kan. Sekarang dia udah merasa ya gue udah bisa bikin segala macam yang apa Amerika bisa bikin, ya kan, ya sekarang untuk memperkuat apalagi tidak bisa lagi rely on Amerika, mereka switch ke emas. Oleh karena itu Morgan Stanley atau Goldman Sachs itu meramalkan harga emas in case si Trump ini masih tetap kekeh nggak mau merubah pendiriannya, harga emas bisa up 50%. Wow. Oke, ini ada pertanyaan kembali soal emas ya dari saudara Lidi Wantoli. Prof Ferry, harga emas sudah menyentuh 3.400 per troy ounce. Ya. Apakah dengan kebijakan Trump membatalkan tarif perang dagang, emas bisa jatuh dan kembali ke harga awal sebelum perang dagang? Bisa kan saya bilang tadi, orang ini kan nggak punya malu. Bisa aja di tengah jalan dia bilang, oke kita damai. Nah di situ kan, yang tadinya boleh bilang orang membeli emas berbondong-bondong karena on the back of the kegilaan Trump dan si Trump sekarang jadi kurang gila. Bukan tidak mungkin harga emas kembali lagi ke 3.000. Ya, kembali lagi loh. Nah, on the other side of the coin bukan tidak mungkin ya HSG kita juga ke 7.000. Kan gitu, ya kan? Jadi ini semuanya balancing gitu loh ya. Nah sekarang apakah itu akan terjadi? Kembali lagi bisa terjadi karena orang ini bisa gampang aja kapan ngecot kiri ngecot kanan, orang ini nggak ada malunya gitu loh. Dan it can happen gitu loh. Nah tapi kembali lagi, in case si Trump ini tetap gila sampai akhir jabatannya, saya bilang bisa dari 3.400 masih bisa loncat ke atas 4.000 loh. Karena tidak ada alternatif lain selain emas sebagai the safest haven. Iya. Nah ini ada pertanyaan yang menyambung dengan pernyataan Prof. Ferry tadi dari Bagus Wicaksono yang menanyakan apakah Trump sengaja picu trade war agar memperpanjang umur USA agar bisa bayar utang dengan suku bunga rendah. Karena kalau debt crisis terjadi seperti yang dikatakan Ray Dalio, maka tahta Amerika akan jatuh. Gimana, Prof? Enggak, justru dengan memicu perang dagang ini seharusnya kembali lagi bukan mendapatkan bunga yang rendah Amerika. Karena kepercayaan terhadap negara itu tidak ada, maka ada risk premium di atasnya. Jadi justru dia menghadapi suku bunga atau rezim suku bunga yang tinggi dari the Fed gitu loh ya. Jadi bukan suku bunga yang rendah, ya kan? Kembali lagi kita harus sadar bahwa yang menjadi pemicu kegilaan si Trump adalah kembali lagi dia ingin kembali lagi semua barang diproduksi di Amerika. Ya kan, makanya kan dia bilang make America great again. Tapi mana mungkin gaji tingkat wages di Amerika udah 5 kali lebih tinggi daripada di Vietnam. Siapa yang mau pindahin pabriknya ke Amerika? Lebih baik tetap di Vietnam karena nggak make sense dengan gaji yang begitu tinggi, apalagi untuk industri yang labor intensif kan gitu ya. Nah makanya saya bilang ini orang gila nggak ngerti apa soal ekonomi gitu loh ya. Jadi makanya ini sangat luar biasa mendapatkan manusia seperti ini menjadi biang bencana gitu loh. Karena kebodohannya gitu loh ya. Yang paling berbahaya dalam hidup adalah orang bodoh dan koplak gitu. Ya, itu menurut saya dia mau kembalikan ke era industri Amerika ya, di era bisa seperti zaman di abad ke-18, abad ke-19 ya kan, di mana dia menjadi captain of industry pada waktu itu. Sekarang kan keuntungan comparative advantage dia tidak di labor intensif, dia di IT, dia ada di science intensif, dia ada di teknologi intensif. Dan tadi saya katakan kalau dihitung semua trade surplusnya, trade service-nya, dia tidak mengalami kerugian yang sangat dahsyat, ya kan? Betul sekali. Karena dia mengalami surplus dalam bidang services. Ya, memang dalam bidang goods, barang-barang yang kasat mata dia defisit, tapi di services seperti banking, intellectual property, barangkali YouTube, Google, Netflix, itu untung gitu loh, surplus, ya, yang bisa meng-offset trade defisitnya. Ya, oke. You got a point? I got a point. Oke, sekarang bicara soal sedikit keluar dari keuangan, yaitu masih seputar dunia kripto. Menurut Pak Ferry, perang dagang ini bisa mempengaruhi harga kripto nggak sih? Apalagi kemarin. Gini.
Kripto itu maaf aja ya, saya terus terang aja saya nggak terlalu paham bagaimana memvaluasi kripto, ya kan ya. Nah jadi menurut saya bermain kripto kan juga kemarin kita lihat dari 107.000 dolar apa yang jatuh kalau 79 balik 84.000 ya kan ya. Kalau memang ini menjadi suatu trading entity ya kan, satu barang untuk trading, saya rasa Anda harus punya jantung yang kuat melihat volatilitas harganya yang begitu dahsyat ya. Ya satu hari bisa turun 5, 6%, 7%, 8% ya kan, ya bisa juga naik segitu banyaknya. Ini sangat volatile. Ya sangat dahsyat sekali ya. Dan saya juga tidak tahu apakah kripto ini memang bisa dijadikan alat investasi jangka panjang atau tidak. Ya kan yang jelas ini yang membuat exciting pemain kripto adalah memang fluktuasinya, Bos. Ya kan ini kan kayak semacam judi ya, maaf ya kalau menurut saya ya. Jadi kan memang semacam judi, adrenalin kita rush, maka orang menjadi gila kripto. Anda lihat aja volatilitas. Saya tidak sanggup kalau harus berinvestasi di kripto. Misalnya Bitcoin ya kan, itu kita lihat bagaimana fluktuasi volatilitinya tinggi, dan memang untuk mayoritas orang ini sangat exciting. Karena bilang ya ini deg-deg plus ya, kalau untung kayaknya luar biasa, satu hari 7%, 8%. Tapi juga begitu juga sebaliknya gitu. Persis kayak main roulette. Kayak main roulette. Mending main roulette aja ya, Prof ya. Iya. Oke, soalnya kalau kripto itu kan, ya ini kalau sudut pandangnya orang kripto sama sudut pandangnya orang stocks ini kan point of view-nya berbeda. Kalau orang kripto itu kan selalu, wah kami nggak punya ARB, kami juga nggak punya ARA, kami juga nggak punya jam perdagangan yang pasti, kami 24 hour, dan ini perdagangannya bukan cuma di sebuah negara, tapi kami real time dan sebagainya gitu. Jadi ya semua kalau orang kripto memang berbeda sih sudut pandangnya sama orang-orang stocks ini kan, apalagi kalau sama Prof Ferry pasti kutub utara sama kutub selatan ini nggak ketemu ini ceritanya. Ya ketemunya kalau diajak minum bareng aja kayaknya Prof ini. Ya memang beda sudut pandang ya. Kalau saya sebagai ekonom, sebagai analis, yang saya pitching untuk investasi adalah income generating asset. Ya kan, misalnya saham kan menghasilkan dividen. Betul nggak? Right? Nah, based on dividend payment itu, ya based on earning per share itu, saya bisa mengukur berapa harga pantasnya saham itu. Apakah undervalued atau overvalued, kan begitu. Ada acuannya, ada metriknya. Tapi kalau kayak kripto atau emas aja saya nggak bisa meramal harganya berapa. Ya kan, itu pure on supply and demand. Ya kan, karena apa? Emas kan tidak income generating. Anda beli emas tidak dapat dividen. Ya kan? Anda beli emas tidak ada earning per share-nya, ada earning per gramnya, kan gitu, ya kan ya. Nah itu aja kalau orang nanya, Pak Ferry harga emas bagaimana? Kalau based on my experience, saya analis untuk aset-aset yang income generating, Anda tanya saya bisa menjelaskan dari A sampai Z. Tapi kalau Anda tanya aset-aset yang tidak income generating, ya kan, yang pure, ya kan, driven by supply and demand, by panic, by optimism, by pessimism, ya saya nggak bisa mengukur psikologi orang. Kan gitu. Ya. Saya rasa juga kripto sama. Gitu. Ya, masuk akal. Apalagi kalau nggak ada underlying-nya ini pasti sesuatu yang membingungkan ya. Dan itu tentu nggak sama sudut pandangnya dari seorang Pak Ferry gitu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang kembali ke Indonesia dari Nimrod Street yang menanyakan, orang kaya di Indonesia mulai memindahkan uangnya ke luar negeri. Kenapa ini terjadi, Prof? Ya gini, orang kaya di Indonesia itu kenapa? Jangan salahkan Trump gitu loh. Sebelum Trump datang dengan Liberation Day-nya tanggal 2 adanya Danantara. Kan yang masuk dalam Danantara adalah bank-bank himbara seperti BNI, Mandiri, BRI. Nah, masyarakat takut bahwa Danantara akan menggunakan bank-bank tersebut untuk mendanai proyek-proyeknya nggak masuk akal. Misalnya adalah membangun 3 juta rumah, ya kan? Lantas membangun koperasi merah putih, 80.000 koperasi merah putih, ya berapa ratus triliun itu, 400 triliun, belum lagi 3 juta rumah. Nah, ujung-ujungnya kan orang berpikir, ini pasti uangnya diambil dari bank
bank-bank yang ada di dalam Danantara. Maka mereka pelan-pelan cabut dari bank itu. Ini analisa saya ya. Nah, mereka mungkin pindahin, dia bilang, oke lah, aku pindahin ini sekalian ke luar negeri pelan-pelan, terutama prime customer ya. Nah, saya nggak kaget, di sini ada logikanya kenapa mereka nggak ada urusan sama Trump. Kalau ini pure driven oleh faktor domestik kita, kebijakan pemerintah yang seperti tadi kalian mendirikan Danantara, mau bangun 3 juta rumah, padahal nggak punya duit, mau bangun koperasi 80.000, 400.000, duitnya dari mana? Orang kan berpikir, investor bilang, oh come on man, ntar lu ambil dari bank, itu kan duit gua, mendingan gue pindahin, kan gitu logikanya ya. Jadi ini nggak ada urusan sama Trump gitu loh. Ini pure domestic affair yang mana membuat investor atau nasabah menjadi takut. Dan saya sudah warning ke pemerintah, hati-hati kalau sampai across the board orang menarik dananya dari bank-bank itu bisa kolaps dan ekonomi kita bisa krisis, ya kan ya. Itu logikanya. Saya tidak menyuruh Anda menarik uang Anda loh ya, tapi itu logikanya gitu loh. Apakah ini yang membuat di saat banyak mata uang asing yang lain seperti yen, kemudian euro segala macam yang menguat terhadap US dollar, apakah ini yang membuat rupiah justru melemah terhadap US dollar? Enggak, itu is a different story. Kalau rupiah juga kan ada faktor internal fundamentalnya yang tidak kuat gitu loh ya. Sementara kalau masalah yen, pound, euro itu kan termasuk major currency yang memang marketnya tebal, supply and demand-nya tebal gitu loh ya. Kalau di kita kan ini rupiah termasuk soft currency yang boleh dibilang marketnya tipis sekali gitu loh ya. Jadi itu different story gitu loh ya. Di samping memang faktor internal kita sebelum juga ada Trump, memang rupiah tendensinya melemah terhadap dolar. Ya kan, karena kasus-kasus economic policy yang abal-abal gitu kan, makan bergizi gratis 300 triliun itu membuat fiskal kita boncos, ya kan. Dari mana duitnya? Emangnya duit emak lu apa itu? Itu kan duit rakyat, ya kan ya. Selebihnya lantas pengen bangun 3 juta rumah. Rumah tidak di-driven oleh supply. Kalau dia supply rumah 3 juta, siapa yang beli? Saat ekonomi masyarakat, daya beli masyarakat turun, akhirnya kan jadi rumah hantu, rumah setan, ya kan. Ini nggak pakai otak semua, ya kan. Pemerintah ini mempunyai manpower yang sangat lemah karena otaknya koplak semua, makanya disebut koplaknomics. Koplak knowledge. Oke. Dia mau bangun Tak koperasi, terasa. mana ada story-nya koperasi kita berhasil, apalagi sampai 80.000 koperasi. Come on man, ini kan udah koplak. Duitnya juga dari mana? Nah, orang kan takut akhirnya duit bank-bank himbara yang diambil, kan gitu. Makanya mereka memindahkan uangnya ke luar negeri. Ada yang Nggak ada ngomong hubungan katanya Koperasi Merah Putih bisa mendapatkan keuntungan dari modal 400 triliun jadi 2.000 triliun, Prof. Lalu jangan dengerin lah orang sakit jiwa kok yang bikin itu, ya kan. Di mana sih ada 500% keuntungan dalam sekejap? Itu koplak kali ya. Itu kayaknya mau ngerampok dia, bikin story-story yang bagus, ya kan. Nggak ada gitu kan. Bisnis itu bisa, koperasi bisa survive aja bagus, jangankan harapkan untung 500%. Come on man, pasti punya niat jahat orang yang ngomong gitu. Ya, setuju. Oke. Nah, Pak Ferry, tak terasa kita udah ngobrol sudah 50 menit, Pak Ferry. Waktu kita cuma sisa 10 menit lagi. Pak Ferry, kira-kira hari Sabtu besok, itu for the first time kita mengadakan workshop ya, dengan Pak Tony, dengan Pak Ferry ya. Yaitu tanggal 26 dan 27. Pak Ferry, kira-kira di workshop besok, itu kita belajar apa ya Pak Ferry ya? Supaya mungkin para subscriber ini bisa mendapatkan insight dari kita besok workshop 26-27. Yang paling penting adalah satu, ya kan, bagaimana kita bisa memvaluasi sebuah perusahaan. Apakah Anda itu pemain saham, apakah Anda pengusaha, apakah Anda entrepreneur, Anda harus tahu nilai perusahaan Anda. Nah, itu saya kasih secara real, ya, tidak ada teori-teorian, bagi saya harus praktis sifatnya. Nah, bagi mereka yang berinvestasi di Bursa Efek Indonesia, membeli saham-saham yang listed di sana, saya ajarin bagaimana memvaluasinya, apakah saham itu kemahalan atau kemurahan, based on financial metrics. Ada ukuran-ukurannya Pak, ya kan, nggak cuma tebak manggis, ya kan, karena kembali lagi yang namanya fundamental analysis itu based on numbers and metrics, ya kan, ukuran-ukurannya based on ratios, ya kan. Nah, ini saya ajarkan dari A sampai Z. Anda pemula pun dari nol.
ya kan, sampai Anda bisa mendownload ya laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia atau dari website-website yang menawarkan laporan-laporan keuangan perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia. Anda bisa download dan Anda bisa membuat valuasi sendiri apakah saham Telkom misalnya 2.100 kemahalan atau tidak, based on financial metrics yang saya ajarkan, gitu loh ya. Nah itu bagi pemain saham. Bagi pengusaha, Anda pun juga harus paham bagaimana mengenal usaha Anda dengan melalui financial metrics, ya kan ya, apakah usaha Anda ini increasing atau decreasing atau declining, apakah perusahaan Anda ini make money atau tidak, apakah perusahaan Anda ini berisiko atau tidak, misalnya ROE-nya tinggi tapi resikonya tinggi apa tidak, ya kan, apakah Anda udah optimal menggunakan debt atau tidak, atau masih pure clean balance sheet dengan equity, semua saya ajarkan selama 2 hari itu. Dari nol, siapapun dengan latar belakang pendidikan apapun pasti bisa. Keren. Jadi dengan kata lain, kalau kita itu ingin memvaluasi sebuah perusahaan, apakah perusahaan ini kemahalan atau kemurahan atau harga yang pantas, itu semua hari Sabtu dan Minggu besok, tanggal 26 dan 27. Oke, so panitia, saya minta tolong ditampilkan flyernya. Mungkin bagi para peserta atau para penonton live pada malam hari ini, mereka akan melihat bagaimana kalau mereka ingin mendaftar how to make money in falling market in 2025. Jadi dari sini catat tanggalnya, khusus untuk penonton live pada malam hari ini, bagi Anda yang ingin belajar lebih dalam dengan Profesor Ferry Latuhihin, dan Anda juga ingin belajar wealth management juga dengan Pak Tony dan saya, itu tanggal 26 dan 27 besok. Dan di workshop di Jakarta 26, catat tanggalnya, sisa 5 hari lagi. Jadi pastikan kalian jangan sampai, dan saat ini tiket sudah terjual 75%. Jadi saat ini seat cuman tersisa 25% lagi seat. Pastikan kalian harus segera mendaftar, karena ini peserta workshopnya sangat terbatas. Ya, jadi kita jujur sebetulnya peserta itu sudah kita sold out ya. Prof Ferry sebenarnya sudah sold out, Pak Prof Ferry, yaitu workshop besok itu udah sold out, tetapi karena banyaknya permintaan, karena dengan adanya live YouTube seperti ini, dengan adanya kita membuat video, Pak Ferry, banyak sekali para subscriber itu ingin tidak mau ketinggalan gitu loh di workshop besok. Sebenarnya udah sold out, karena kita tidak mau peserta itu sampai jumlahnya itu ratusan, kami nggak mau. Nanti juga hasilnya itu juga tidak baik. Tetapi kami memang sengaja batasin pesertanya, memang yang penting eksklusif, dan saya yakin setelah 2 hari 1 malam, ilmu kita bertambah pinter gitu loh, Prof Ferry. Supaya kita ini, supaya kita tahu lah, kalau kita ini beli perusahaan jangan tebak-tebak manggis katanya tadi. Jangan sampailah kita betul-betul membeli sebuah perusahaan itu memang real. Oke, sekali lagi ditampilkan flyernya, saya minta posternya tolong ditampilkan sekali lagi. Jadi how to make a money in a falling market in 2025. Jadi sekali lagi, ketika saya sudah selalu bilang bahwa orang sukses, orang kaya itu mencintai krisis. Di mana ada krisis, dia lihat ada sebuah peluang di situ. Gitu ya, Prof Ferry ya. Nah, nanti Anda akan diajarkan melihat peluangnya, bagaimana melihat perusahaan-perusahaan yang memang sudah underprice, bagaimana perusahaan-perusahaan yang memang sudah di bawah harga, fundamentalnya bagus, bagaimana perusahaan itu juga tetap membagikan dividen, dan tapi harganya itu memang harga yang sangat diskon, harga yang sangat murah. Nah, itu Anda bisa diajarkan, bukan cuma diberitahu saham apa aja, emiten apa aja, tapi diajak untuk belajar dan menganalisa. Itu yang penting ilmunya. Karena saya rasa kalau kita belajar mungkin S1 aja belum tentu kita bisa ya. Pak Ferry ya. Belum tentu ya. Apalagi Pak Ferry ini ilmunya praktis ya. Satu ini lagi, sesuatu. Pak Chandra. Iya, gimana? Ini apa namanya? Banyak permintaan. Ini saya dapat informasi dari tim itu ya. Panitia. Yang mana mengatakan bahwa ada beberapa peserta yang ingin ikut, tapi posisinya tidak memungkinkan untuk ke Jakarta karena lokasinya sangat jauh. Nah, apakah ada kelas online-nya gitu? Oke. Nanti kita bisa bicarakan itu. Saya belum bikin sih.
Ya. Ya. Nah ini apa namanya kemarin dari panitia itu setelah berunding itu sudah mempersiapkan untuk itunya Pak, untuk streaming apa namanya, untuk kita buat secara hibrid. Nah ini mungkin dari tim panitia mungkin bisa tampilkan ya flyernya mungkin ya. Oh, jadi akhirnya dibuka secara hybrid ya? Ya karena Untuk banyak yang di permintaan Pak. Iya banyak sekali banyak. permintaan, mereka minta untuk ikut tapi nggak bisa hadir gitu loh. Nah Oke, mungkin coba panitia bisa flyernya tampilkan. bisa ditampilkan. Ya. Memang sebetulnya lebih maksimal kalau datang ya. Sebetulnya saya lebih suka kalau datang. Tapi karena banyak permintaan, akhirnya kita juga membuat, tapi hanya untuk 10 pendaftar aja ya maksimal. Karena kalau 10 pendaftar. kebanyakan nanti kerepotan panitia untuk handle. Ya, hanya Oke, 10 sekali lagi saya pendaftar. ulangi. 10 pendaftar pertama dan yang terakhir 10 pendaftar saja untuk yang online ya Pak, live streaming selama 2 hari 1 malam. Harga normalnya 20 juta, Anda cuma bayar 8,5 juta saja. Itu khusus untuk yang live streaming. Sedangkan untuk yang offline, market offline, kami juga peserta sebenarnya sudah sold out, tetapi kami memang buka khusus untuk live streaming hari ini. Kami buka untuk karena peserta yang mau mengikuti Proferi ini banyak sekali, Profesor, karena selama ini banyak mereka itu ikut kelas-kelas di luaran, tapi mungkin belum mempunyai ilmu setajam Profesor, apalagi yang sudah barusan muncul di majalah utama Tempo ini. Wah, ini keren ini Pak Ferry ini. Ini luar biasa. Dan apalagi sering muncul di Metro TV, TV One, Kompas, bermuncul di mana-mana selama 3 minggu belakangan ini. Kayaknya seliweran terus ini Prof Ferry ini. Jadi mungkin banyak orang yang ingin betul-betul belajar langsung dari Prof Ferry, dan ini manfaatkan kesempatan Anda dengan sangat bagus. Oke, ini khusus untuk 10 orang saja, pertama dan yang terakhir untuk yang live streaming. Sedangkan untuk yang offline, coba yang flyernya tadi panitia dibuka untuk yang offline. Nah, tiket harganya saat ini normalnya 17,5 juta, khusus untuk live streaming hari ini 12 juta ya, kurang lebih begitu ya. Oke, jadi kalau Anda hari ini kalau yang single, kalau yang 1 orang itu 20 juta, Pak. Nah, kalau 20 apa juta. namanya, 1 orang saat ini untuk yang live streaming 12 juta, Pak, ini, Pak. Oh, 12 juta ya. Nah, Oke. ya, Jadi untuk yang couple tuh yang 17,5 juta. Jadi kalau yang couple istri, 17 ya, suami istri 17,5 juta. Betul. Manfaatkan kesempatan itu ya. Jadi kami tidak banyak lagi karena sisa 5 hari lagi workshopnya ini sudah akan dimulai. Jadi waktu Anda cuma tersisa 5 hari, kalau sudah close, karena tempat juga terbatas ya Pak Tony ya. Tempat juga sudah sangat terbatas karena itu diadakan di hotel apa ini, Mercure ya Pak. Mercure Batavia Jakarta. Mercure Batavia Jakarta. Oke, catat tanggalnya 26 dan 27. Pastikan Anda jangan sampai terlambat. Dan Anda harus registrasi ulang, dan nanti panitia yang akan mengarahkan Anda semuanya. Saya rasa malam hari ini cukup ya Pak Ferry sama Pak Tony. Tak terasa kita udah ngobrol sejam ini, dan tadi juga setengah jam untuk videonya ditampilkan tentang Donald Trump yang akan ditampilkan besok di channel Success Before 30. Dan malam hari ini senang sekali Pak Ferry sudah kembali mampir ke channel Success Before 30, dan tentunya penonton kita pasti sangat happy sekali mendapatkan banyak insight-insight positif, dan kita bisa belajar ilmu keuangan langsung dari Pak Ferry selama 1 jam. Dan tentunya pada malam hari ini semoga obrolan kita sangat bermanfaat, dan semoga Pak Ferry sehat selalu. Sampai jumpa besok di workshop tanggal 26-27 April 2025 di Mercure Batavia Jakarta. Sampai jumpa juga Pak Tony. Semoga sehat selalu, dan kita akan berjumpa di workshop. Sukses selalu, selamat malam, dan salam hebat luar biasa. Makasih.